Borang Bitcoin itu adalah sebuah series di mana gue akan mendokumentasikan sejarah, bro. Ya, setuju. Kalian harus paham bahwa series itu adalah series gue mendokumentasikan sejarah. Bukan berarti 100 juta itu semua uang gue, bukan berarti itu cara gue untuk masuk di market gue sendiri. Benar. Itu sesuatu yang gue bilang dari dulu bisa dicontek dan hasilnya terbukti, bro, double. Tapi misalnya teman-teman ada yang udah merasa happy nih dengan kedobelan asetnya. Kalian mau trimming 50%, kalian mau trimming 60%, itu hak kalian, itu uang kalian. Jadi Ya, setuju. itu bukan uang gue. Kalian harus paham bahwa profit yang kalian dapatkan dari market mungkin selama 2-3 tahun belakangan itu memang uang kalian dan hak kalian. Yes. Misalnya kalian mau pakai untuk kalian bersenang-senang 10%, silahkan. Kalian mau pakai 40% untuk kalian jadiin tabungan kalian, silahkan juga. Benar. Ya. Dan kita nggak pernah bilang bahwa Bitcoin itu adalah cara cepat untuk jadi kaya. Kita cuma bilang itu men-stop inflasi. Setuju. Itu men-stop inflasi. Jadi uang kalian tuh jangan kalian taruh situ dan berharap kalian jadi konglomerat. Enggak, itu bukanlah aset untuk jadi cepat kaya, bro. Enggak ada. Kripto itu aset cepat kaya itu salah besar. Even trading pun tuh cepat kaya enggak. Trading itu salah satu profesi kok. Jadi kan gini, kita kan ngajarin di dalam di modul-modul kita kan banyak sekali. Kita ada kayak smart contract developer. Itu kan profesi, bro. Ada juga smart contract auditor. Nah, itu auditor tuh profesi yang beda lagi. Ada smart contract security, bro. Yes. Itu profesi yang beda lagi. Ada crypto trading, itu profesi yang beda lagi. Jadi itu berbagai macam profesi yang skillnya kalian bisa miliki di kripto. Makanya namanya kan akademi kripto, bro. Ya. Bukan akademi trading kripto atau akademi programming kripto. Namanya akademi kripto. Jadi semua skill yang kalian bisa punyakan untuk menjadi karir kalian tuh ada di dalam situ, teman-teman. Dan banyak, bro, yang udah bilang gue terima kasih banget di Borong Bitcoin Tracker itu gue syuting kemarin tuh. Setuju. Itu banyak yang profit, banyak banget. Saran gue gini, ya kalau kalian waktu itu memang kalian itu ngelola uangnya tidak bijak, gua itu kalian harus paham, kita udah ulangin berkali-kali, Bitcoin ke nol, Timothy dan Kalimasara tidaklah miskin. Ya. Kita punya berbagai macam exposure di berbagai macam aset. Kalian harus paham bahwa yes, Bitcoin aset utama kita, betul. Untuk sekarang. Iya, benar. Tapi belum tentu loh kalau misalnya ngomong kayak 20 tahun lagi itu jadi aset utama. Mungkin gue beli saham humanoid robot, kalian nggak paham. Atau AI kan? Benar. Dan bahkan kayak exposure gue di luar Bitcoin yang naik juga nggak cuma Bitcoin, teman-teman. Salah satu yang gue udah ngomong dari 2 tahun lalu, yang gue bilang gue selalu beli banyak kan 2 perusahaan, bro. Yes. Satunya MSTR, kedua tuh Palantir. Ya. Teman-teman kalau cek Palantir sekarang itu the best performing stock yang Amerika pernah punya. Palantir tuh naik luar biasa tinggi. Nah itu kan bukan berarti semua exposure gue tuh ada di Bitcoin. Memang yes, sekarang 90%. Iya. Gitu. Tapi kedepannya apakah akan terus 90%? Unlikely, bro. Karena kan di saat misalnya Bitcoin itu gue udah dapat portofolio gainnya 3 kali lipat lebih, adakan waktunya, bro, untuk gue trimming. Dan teman-teman kita punya target 120.000. Ini mungkin sedikit tips ya. Ini levelnya hedge fund manager, private equity pasti paham nih kalau level harga seperti ini. Ketika 120.000, kadang nggak semua orang bisa keluar di 120.000, bro. Kenapa? Karena 120 itu temboknya itu atas itu. Atap. Banyak yang ngantri. Banyak yang ngantri, bitnya tebal. Jadi kalau kalian uangnya besar, pasti banyak yang akan mau trimming di 118.500. Iya. Lo akan lihat tuh nanti, walaupun belum terjadi, karena kita udah sering di market ya, bitnya itu akan terjadi di 118 sama 119, bro. Berantemnya bakal di sana. Orang-orang kayak gua, orang-orang Wintermute, orang-orang di Jane Street itu bakal berantem di 118 sampai 115 order booknya. Benar. Bukan di 120 tuh kalian tuh ngantri sini. Gini.